Baru satu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Yang saya hormati tim penguji munakosah pada siang hari ini, dan saudara Alif Fadilah Ma'ruf ya. Kamu jurusan apa, akuntansi kan? Akuntansi syariah ya, semester 8. Yang menjadi sekretaris kita siapa sekarang, Alif? Husnul, kamu kenal ibunya yang mana? Nah, coba kenalan dulu. Coba kenalan dulu kalau belum kenal. Bener tak itu Bu Husnul Fatimah? Tanya, ibu siapa nama tanya? Nah, kok beda? Siapa namanya? Nah, kok beda? Ya, jangan anda tahu juga depan di depannya. Jadi kan. Sudah tahu namanya? Bu Desi. Gelarnya apa? Nanya itu sekaligus lah yang lengkap, namanya Bu Desi siapa Bu? Itu. ME. Berarti ME itu apa? Magister Ekonomi ya. Berarti sudah kenal ya. S1-nya apa? Coba tanya dulu, bener enggak? S2-nya apa? Magister Ekonomi. Bener ya? Nama dekat tahu tak? Tahu. Wakil dekan satu, Wakil dengan itu Ibu Ayanti, dekan dua, Pak Nazori, dekan tiga. Pak Dedek. Oh, Masya Allah. Kalau enggak tahu kamu ganti fakultas, pindah ke anu ya. Pindah ke adab ya kalau enggak tahu. Baik, saudara Alif Fadilah Ma'ruf ya. Apa yang menjadi isu utama dalam penelitian deskripsi kamu nih? Ini penggantian auditor switching secara kombinasi Cara? sukarela. Sukarela. Apa maksudnya sukarela itu? Secara sukarela itu Pak tidak sesuai ini Pak, sesuai jangka waktunya sesuai perundang-undangan. Maksudnya dalam artian misalnya kantor akuntan publik itu harus memang audit 6 tahun buku berturut-turut. Nah, ini sebelum 1 tahun lah berganti, 2 tahun berganti. Dia kalau menurut aturan berapa tahun? 6 tahun Pak kalau KAP. Menurut siapa? Menurut aturan siapa itu? Perundang-undangan Peraturan Menteri Keuangan PMK nomor 17 garis miring PMK titik 01 garis miring 2008 tentang jasa audit pasal 3 ayat 1 menjelaskan bahwa kantor akuntan publik hanya dapat mengaudit perusahaan penggelaman 6 tahun berturut-turut, sedangkan akuntan publik di kantor akuntan publik berwenang melakukan audit sampai dengan 3 tahun berturut-turut. Tahun berapa itu? Tahun 2008. 2000? Sampai sekarang sudah berapa tahun? 16 Berapa? 16. Jadi dalam kurun 16 tahun kira-kira ada perbaikan peraturan? Setahu saya belum tahu, ada Pak. Belum. Yakin? Yakin Pak. Ini kalau KAP, Ya, Pak. KAP ini di bawah pengawasan siapa? Ada yang ngawasi nggak? Kalau ada Pak. Siapa yang ngawasi? Akuntan Publik Indonesia. Hah? Institut Akuntan Publik Indonesia. Apa itu? Apa tuh wadah yang mewadahi kantor akuntan publik. Terus dalam melaksanakan kegiatan operasional ini, Ya. kira-kira dia diawasi nggak? Ada pengawasan nggak dia yang ngawasi? Atau semau dia sendiri? Diawasi Pak Oleh siapa? oleh Menteri Keuangan sama ada bagi OJK dan IAP sebagai regulator Pak. Siapa? IAP. IAPI. Iya. Terus? Iya, OJK Menteri Keuangan. Itu Pak sepemahaman saya setahu saya. Gitu ya. Apa bedanya yang tadi antara pengawasan apa tadi? Menteri Keuangan, Ya. OJK sama IAPI tadi. Ya.
Apa bidang pengawasannya? Ya, Pak kayak membuat regulatornya kayak mana soal auditor itu bekerja. Terus? Kalau Kementerian Keuangan ini lebih ke apanya Pak, lebih ke apa nih prakteknya, kayak mana harusnya diaudit apanya. Kalau OJK ini lebih kayak ini Pak, apa nih? Otoritas jasa keuangan sebagai integritas atau tidak Pak? Maksudnya apa integritas? Integritas ini lebih, misalnya dia audit itu sering terjadi kelalaian atau tidak, sering melakukan ini. Kalau terjadi kelalaian gimana? Misalnya terjadi kelalaian, Menteri Keuangan yang itu ya Pak bisa apa ya? Lihat tadi OJK kok sekarang ke Menteri Keuangan larinya? Landasan. Iya Pak. Gitu ya. Iya Pak. Oke, nanti untuk apa tadi? Batas waktu audit tadi yang berdasarkan apa? Peraturan Menteri Keuangan tadi berapa itu? PMK. Nomor. Artinya kamu belum update aturan, berarti ya? Iya. Itu aturan itu sudah 16 tahun yang lalu, artinya sudah nggak berlaku lagi sampai sekarang. Jadi nanti kamu cari aturan yang terbaru itu dari OJK, aturan OJK nomor 9 tahun 2003. Baru dari OJK. Ya, cari nanti berapa dia boleh KAP itu boleh mengaudit perusahaan secara berturut-turut. Iya Pak. Ada bank, ada perusahaan go public itu beda-beda, itu ada entitas lainnya itu beda, ya. Kemudian di sana dia memiliki waktu jeda juga. Artinya setelah dia jeda boleh lagi dia menggunakan KAP itu lagi gitu. Tapi ada jeda berapa tahun, nggak boleh secara berturut-turut langsung gitu ya. Berapa tahunnya nanti kamu cari ya, OJK itu. Di sini kan yang menjadi isu utama yang diangkat Alif adalah auditor phishing ya. Ini adanya pergantian auditor itu ya. Memang apa yang terjadi di sini, perusahaan apa yang kamu ambil? Subsektor kabel. Subsektor Kabel. kabel. Iya. Ada subsektor kabel. Ya, kabel. Aneka industri subsektornya bagian kabel Pak. Gitu ya. Memang apa yang terjadi sehubungan dengan auditor switching di perusahaan itu, perusahaan itu? Kalau di perusahaan ini Pak masih sering terjadi berganti auditor secara voluntari Pak. Secara? Secara voluntari. Itu melanggar aturan enggak? Kalau menurut memang tidak Pak, tapi kan pasti ada masalah Pak. Ini kalau nggak melanggar aturan kan berarti tidak bermasalah, tidak masalah, tidak sesuai apa? Tidak melanggar aturan, kecuali kalau memang dia tidak sesuai dengan aturan, ya, itu baru dia masalah gitu. Tapi kalau memang aturan membolehkan itu, kan nggak melanggar kan? Berarti boleh sama aturan kan? Mau ganti setahun sekali, 2 tahun sekali, itu kan? Asal tidak melalui batasan ya, kasih 5 tahun, 5 tahun baru boleh ganti ya. Yang baru tadi ya, berdasarkan aturan yang baru ya, atau 7 tahun ya, 7 tahun baru boleh ganti ya, nggak boleh melebihi 7 tahun untuk jenis perusahaan tertentu dan tidak boleh melebihi 5 tahun untuk jenis perusahaan tertentu gitu. Memang diharuskan ganti. Kalau melebihi, umpamanya dia sampai 6 tahun atau 8 tahun gitu, baru itu melanggar, baru itu masalah itu. Tapi kalau memang aturan itu membolehkan perusahaan itu untuk ganti auditor, gitu ya, meskipun dia belum 5 tahun berturut-turut, itu kan sebenarnya kan nggak melanggar aturan, ya kan? Boleh-boleh aja kan? Jadi kalau itu melanggar aturan, ya kalau memang permasalahannya apa? Mungkin masalah yang terjadi masalah perusahaannya yang masalahnya gitu ya, bukan aturannya gitu ya. Ya enggak masalah gitu. Mungkin dia tidak cocok dengan KAP-nya gitu ya, nggak bisa diajak kerjasama gitu ya. Gitu. Di situ berapa KAP yang melakukan auditor phishing di sini selama kurun waktu penelitian kamu berapa ini? 17, 18, 19, 20, 21. Kamu meneliti tahun berapa ini? Mulai dari 2016. 16. Iya, berganti yang tidak di 2017. Ngapa tidak sampai tahun yang terbaru? Kamu nyusun skripsinya tak? Dalam lampir itu Pak, dalam laporan keuangannya tidak semua perusahaan ini Pak menampilkan laporan keuangan terbaru Pak. Tidak semua perusahaan, hanya beberapa perusahaan subsektor kabel yang menampilkan. Tapi kalau perusahaan sudah go public kan dia wajib melaporkan laporan keuangannya. Nah, tidak ada Pak, Tidak ada apanya? Tidak ada dilampirkan ya. Apanya? Di laporan keuangan itu.
ya masalah tidak dilampirkan atau tidak nanti kan bisa menjadi apa kriteria dalam menentukan sampel ya. Berarti nanti kamu ambil aja sampel yang memang dia melampirkan gitu. Kalau memang yang tidak melampirkan berarti tidak memenuhi kriteria kan, nggak usah dijadikan sebagai sampelnya gitu. Harusnya kamu ambil tahun yang baru, kamu ambil aja memang perusahaan yang melampirkan datanya secara lengkap ya. Itu kan bisa kamu sebutkan nanti dalam metodologi kan, kriteria pemilihan sampel ya. Ternyata perusahaan ABC tidak melampirkan ini sehingga dikeluarkan dari sampel kan gitu. Dan nanti ditemukan berapa benar-benar perusahaan yang memenuhi kriteria dan sesuai ya atau tepat untuk dijadikan sebagai sampelnya gitu. Kan gitu kan? Harusnya kan kamu bisa menambah ini kan 2021, kan 2022, 2023, sekarang 2024. Ya 2023 ini sudah terbit. Kamu penelitian kapan? Bulan berapa mulai? Bulan November. November tahun 2023. 2023. Oke, kalau November 2023, berarti laporan keuangan 2023 memang belum terbit ya. Tapi untuk yang 2022 harusnya sudah terada, ya kan? Ya. Sudah terbit kan? Ya, tapi tidak semua ini Pak, mohon maaf Pak, tidak semua perusahaan yang sudah terlalu melampirkan. Ya itu yang saya bilang tadi. Kalau memang dia tidak melampirkan berarti tidak memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai sampel. Kan gitu kan? Karena dalam sampel kan ada kriteria kan? Kamu pakai metode apa dalam penentuan sampel? Pupus sampling. Nah, purpose sampling kan ada kriteria tertentu berarti kan yang kamu jadikan sebagai sampling. Dan salah satunya kamu masukkan poin itu tadi. Tidak lengkap datanya ya. Itu sehingga tidak layak untuk dijadikan sebagai sampel. Nah gitu. Ya, nanti untuk yang aturan OJK kamu pelajari. Di perusahaan sini yang kamu ambil berapa jadinya? Yang dapat perusahaan ini berapa sekarang kamu nih? 7 Pak. 7 perusahaan. Semuanya melakukan itu yang namanya auditor switching itu. Dia berapa tahun sekali dia melakukannya? Pada tahun 2017 5 kali Pak. Pada tahun 2018 1 kali, 2019 4 kali, 2020 3 kali, 2021 4 kali. Itu untuk semua jenis perusahaan? Iya. Hah? Iya. Bukan satu perusahaan aja? Bukan. Pokoknya si perusahaan kan ada 7. Perusahaan pertama dia melakukan auditor switching 5 kali. Perusahaan kedua 3 kali. Perusahaan keempat 3 kali gitu enggak? Iya. Hah? Ya per perusahaan atau secara total? Secara total seluruhnya. Dari 7 perusahaan itu? Iya, dari 7 perusahaan itu 17 ada yang berganti tidak 2018 gitu. Itu. Iya. Ada yang mengganti, ada nggak yang nggak pernah mengganti sama sekali? Ada Pak, perusahaan ITB nomor 2 sama KBLM SCJU Fox. Sampai berapa tahun berarti dia? Sampai 5 tahun. 5 atau 7? Atau 6? Atau 3? 5. Hah? 5. Bukan 3? Tapi di sini Pak, auditornya berganti deh Pak, ada yang berganti auditor. Misalnya pada tahun 2017-nya ada yang misalnya namanya Randy, bisa 2018 beda lagi, tapi dalam kategori KAP yang sama. Beda penugasannya, Ya. personil yang ditugaskan yang beda. Ya. Tapi perusahaan KAP-nya? yang tidak berganti nih Pak. Ya KAP-nya kan KAP-nya tetap. Ya KAP tetap, tapi auditornya berganti Pak. Sekarang yang menjadi definisi dari auditor switching ini, auditornya atau KAP-nya? Dua-duanya. Hah? Dua-duanya. Yang saya pahami, yang saya pelajari, saya mengerti. Nah. Dua-duanya Pak. KAP-nya berganti dan auditornya berganti. Karena gini, kalau memang auditornya yang berganti, itu kan tentu banyak faktor ya yang menentukan ya. Kecuali kalau KAP-nya yang ganti, kan bisa jadi personil yang mengaudit itu sudah resign dari auditor dari KAP itu ya, atau sudah meninggal, kan bisa jadi kan, atau dia sudah membuat KAP sendiri, kan bisa juga itu ya. Jadi memang banyak faktor yang menentukan pergantian auditornya itu. Memang apa tujuan dari perusahaan dilakukan audit? Apa? Tujuannya apa perusahaan itu diaudit? Untuk ini Pak, sesuai untuk tujuan di audit itu sesuai dengan perusahaan dengan SKK standar keuangan dalam
melaporkan laporan keuangannya. Dan tujuannya untuk diaudit itu apa Pak? Sebagai dividen saham dari investor, menarik investor. Kalau nggak diaudit nggak Pak? Kalau tidak diaudit bisa kena, setahu saya kena ini Pak, peraturan undang-undangan, tapi saya tidak tahu. Undang-undang apa? Undang-undang saya tidak tahu sih Pak. Nggak tahu. Ya. Tapi setahu saya perusahaan itu minimal wajib Pak, tapi untuk konsumsi pribadinya dan untuk instansi terkait. Wajib. Yakin wajib? Wajib nggak diaudit? Minuman mana? Saya tak wajib ya, tak wajib. Hah? Tak wajib ya. Ibarat kayak perusahaan negeri yang kapitalnya besar. Terus? Itu yang Pak wajib itu Pak. Gitu ya? Di audit karena takut misalnya dari tempat yang KKN. Ya daripada di audit bayar mahal untuk KAP, kalau memang tidak diaudit tidak masalah, ya ngapain diaudit? Perusahaan yang kapital besar. Itu. Kalau yang kecil? Yang kecil tak terlalu. Nggak terlalu. Jadi nggak penting auditor. Nggak penting ya? Berarti kamu nggak usah jadi auditor lah kalau gitu ya? Saya rencana Nggak ada minat? tidak tahu Pak. Rencana jadi konsultan. Hah? Konsultan pajak. Konsultan apa? Pajak. Pajak? Udah ujian PKP belum? Kalau BFS sudah Pak, USKP belum. SKP belum? USKP harus ke Jakarta Pak untuk biaya lagi. Nggak apa-apa lah situ. Hanya duit pajak ya. Auditor switching. Di sini kan kamu ngambil ada berapa faktor yang mempengaruhi auditor switching di sini? Ukuran kantor, utang publik, 4. Opini audit. Audit delay dan financial distress. Nah sekarang coba kamu jelaskan apa satu-satu apa itu ukuran KAP, apa itu opini audit, apa itu audit delay, apa itu financial distress, dan apa hubungannya itu dengan auditor switching tadi? Kantor akuntan publik before adalah kantor akuntan publik yang memiliki pengalaman. Artinya jangan baca lagi lah kamu jelaskannya. Apa? Jangan baca lagi lah kamu jelaskan. Kalau baca berarti bukan menjelaskan itu. Menurut kami. Nah ya. Oh, menurut kami Pak. Iya, kalau baca semua orang juga bisa baca. Baca aja Pak di halaman ini ada. Itu enak kan? Kantor akuntan publik itu ada yang memiliki reputasi baik, menengah, sedang, ke bawah. Yang reputasi baik itu akuntansi Big Four Pak, yang berafiliasi sama 4 KP terbesar yang banyak di seluruh klien di seluruh dunia, seperti Deloitte Tohmatsu, Ernst & Young, KPMG, PricewaterhouseCoopers. Berarti yang kamu jadikan indikator untuk ukuran KAP ini apa? Big Four ya Pak. Berarti kalau dia menggunakan Big Four, Berganti atau tidak? terus kamu mengasih jenis anunya apa? Jenis apa? Jenis datanya? Laporan keuangan nominal. Nah, kalau dia menggunakan Big Four, berarti kan menggunakan Big Four atau tidak menggunakan Big Four gitu ya? Ya. Pernya ya? Ya, Kalau satu, dia paling berdami ya, satu kalau menggunakan Big Four, satu tidak nol. itu, kalau menggunakan satu, kalau tidak Nol. nol ya. Jadi dari perusahaan yang ada 7 ini berapa yang menggunakan itu? Dari sekian. Tiga Pak, di sini perusahaan yang menggunakan Big Four. 3 yang menggunakan. Big Any, Imelda, Big Any ini Ernst & Young, Imelda, Deloitte Tohmatsu, Purwantono ini, PricewaterhouseCoopers. Itu. Kira-kira apa bedanya sih menggunakan Big Four dengan tidak menggunakan Big Four itu? Lebih ke ini Pak, reputasinya Pak dipandang oleh investor. Gitu ya? Ya, Pak. Mungkin investor ini salah satu untuk menanam saham Pak, mungkin menilai laporan keuangan auditor independennya Pak. Nah, tadi katanya nggak penting di audit tadi di awal, tadi kamu jelaskannya. Yang ini itu perusahaan kapitalis besar Pak. Hah? Menurutnya kalau yang ke bawah tidak perlu. Kalau yang kira-kira kalau yang di BI ini kan kamu neliti yang di BI ya? Iya perusahaan efek Pak. Kira-kira besar nggak perusahaan di situ? Perusahaan besar, besar semuanya, Kapital modal besar. besar semuanya. Ya. Yakin? Yakin. Besar semuanya. Jadi penting nggak diaudit? Penting. Penting. Tadi nggak, sekarang penting jadi ya.
Terus yang kedua Pak, yang kedua apa? Tadi yang pertama kan ukuran KP ya. Yang kedua opini audit. Opini audit. Sekarang apa itu opini audit? Ya, ada audit itu pemberian dari auditor Pak. Tanpa pengajaran telah sesuai standar akuntansi keuangan atau tidak. Apanya yang sesuai standar atau tidak? SAK-nya Pak, laporan dari penyajian laporan keuangan. Penyajian laporan keuangan. Opini audit ada berapa macam? 4. Apa aja? WTP, WTP itu apa? budget tanpa pengecualian. Terus? WDP wajar dan pengecualian. TW tanpa 4 tidak memberi opini apa? Lupa Pak saya. Lupa? Oh. Nanti tanya sama ibu gitu ya. Ada 4 atau dari bawah ya? Tanya ya, ada 4 atau dari 5 Bu? Kita tanya nanti ya. Nah gitu. Ada WTP, ada WTP kan tanpa pengecualian, ada dengan paragraf penjelas juga, gitu ya. Nah itu. Kemudian apa hubungan antara opini audit tadi dengan auditor switching? Apakah kalau opininya jelek kemudian diganti auditornya atau gimana? Ini Pak, dalam beberapa perusahaan Pak ini tidak WTP tetap berganti Pak. Hah? Tetap berganti. Walaupun dia bagus, walaupun dia WTP, tetap berganti. Tetap berganti. Ada yang beberapa perusahaan tetap bertahan. Walaupun dia, ya mungkin ada faktor lain, mungkin lebih mahal auditnya, ya mungkin cari audit yang lebih murah. Ya. Kemudian yang berikutnya audit delay. Apa ini audit delay? Keterlambatan Pak, laporan akhir audit apa misalkan audit laporan keuangan akhir tahun diukur dengan jumlah waktu atau hari diperlukan untuk melakukannya memperoleh buku perusahaan pada 39 November tentang laporan audit independen. Kalau normalnya dia berapa hari? 90 hari. 90 hari. Dia dinyatakan terlambat apabila Lebih dari 90 hari. lebih dari 90 hari. 90 hari ini dari mana ngitungnya? Dari tanggal penugasan, dari penugasan? Ya. Hah? Dari penugasan Pak. Atau dari mana? Dari 1 Januari, sepemahaman saya Pak, dari 1 Januari. 1 Januari. Bukan dari penugasan. Kan di audit itu kan ada surat tugas audit. Penugasan misalnya biasanya akhir tahun biasanya Pak. Cuman yang sepemahaman saya yang saya pelajari di awal tahun. Kamu belajarnya dari mana? Bukan sama saya kan? Iya Pak. Di akhir tahun, ya. Di akhir tahun bulan Desember biasanya penugasan. Penugasannya Ya, di bulan? Penugasan audit. Biasanya berapa lama? Pak, Berapa lama orang audit itu? biasanya tergantung ini Pak. Apa nih? Uji materi apa namanya? Sampel lah Pak, sampel perusahaan yang diteliti. Aku sampai sampel lagi kamu. Emang sampel itu untuk apa sih? Ngapa kok perusahaan menggunakan sampel? Kamu nyebut sampel, saya nanya sampel aja jadinya. Ngapa perusahaan menggunakan sampel? Untuk mengaudit Pak. Mengaudit. Ngapa nggak diaudit semuanya? Harus menggunakan sampel. Yang saya pelajari ini Pak, auditor tuh nilai nominal yang besar nih Pak. Diteliti dengan nilai nominal besar. Kalau yang kecil nggak diaudit? Ya. Dan kurang tahu juga Pak, tapi yang lebih utama itu Pak yang nominal besar. Pak. Nominal besar. Karena di situ biasanya rawan kan. Hah? Rawan itu ya. Tidak ada faktor lain. Jadi ngaudit itu bukan tidak ada nominalnya besar, tapi dia akan dilihat dari tingkat. Ada namanya resiko audit dan tingkat materialitas. Itu bukan sekedar nominal saja. Ada juga yang nominal kecil tapi dia beresiko juga. Tetap akan dilakukan audit. Kemudian yang berikutnya apa di sini? Apa itu financial distress? Kesulitan keuangan ya atau kebangkrutan. Nah gitu kan? Dari mana kita bisa tahu perusahaan itu terjadi kesulitan keuangan? Kami di sini Pak menggunakan metode Allen score. Jadi di situ ada rumusnya. Untuk menentukannya. Ya, dia ada rumusnya. Jadi nilainya itu dari laporan keuangan perusahaan dunia, dari aktiva, liabilitas, ekuitas, laba binaan, laba sebelum pajak itu. Jadi dari perusahaan yang kamu teliti, ada nggak yang terindikasi mengalami financial distress-nya? Ada Pak, beberapa perusahaan. Berapa perusahaan di situ? Beberapa perusahaan terbukti 1, 2, 3 perusahaan. Berarti yang lain aman. Dia mengalami kebangkrutan atau kesulitan keuangan hanya 3. Itu selama berapa tahun? 5 tahun.
selama 5 tahun ngalami terus. Ya, yang perusahaan. Atau beda-beda, tahun ini ngalami, tahun depan sehat, tahun berikutnya lagi ngalami lagi, atau gimana? Ini Pak, dia ada naik turunnya Pak, eskalasinya. Pertama rawan, bangkrut. Gitu. Ya, Jadi yang bangkrut sama sekali ada nggak? ada Pak. Sampai gulung tikar? Ya, Hah? sampai 5 tahun kritis kayaknya di Berapa perusahaan? satu perusahaan yang dimana masing-masing bangkrut. Gak ada bangkrut. Cuma satu perusahaan aja. Yang lain Yang lainnya aman. ya Pak, yang Pak perusahaan. Itu saya mengambilnya dari nilai zipcore-nya Pak. Jadi Nilai zipcore. jet score. Ya, zipcore yang dapat hasilnya. Oke, sekarang saya lihat, coba uji regresi tadi. Ya ini, yang tadi. Ini aja. Sekarang kamu dapat angka 22,590 itu dari mana? Coba baik. 22 590. dari nilai konstanta. Nilai Konstanta konstanta. Berapa di sana nilai konstantanya? minus 22,590. Minus, sama nggak minus dengan tidak minus? Nah, itu minus kan? Ya, Yang punya kamu tadi minus atau plus? minus nilai konstanta. Coba yang di persamaan kamu, Oh iya. Hah? Persamaan tadi, minus atau enggak? Enggak. 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 Berarti harusnya Minus. minus ya. Apa maksudnya itu berarti? Kalau dia minus 22,590 itu apa artinya? Berarti tidak berpengaruh. Hah? Tidak berpengaruh. Oh iya Pak. Kita nggak bicara pengaruh atau tidak pengaruh. Kondisi yang variabel-variabelnya Hah? dikalikan, maka profitabilitas suatu perusahaan atau titik akan naik sebesar minus. Kok bisa profitabilitas yang kamu bicarakan di situ? Kamu kopas dari mana itu? Maka profitabilitas suatu perusahaan melakukan auditor switching akan naik. Salah. Gimana maksudnya? Hah? Salah. Harusnya gimana? Maka suatu perusahaan melakukan auditor akan naik. Hah? Akan naik. Akan naik. Ya. Kok bisa naik? Wah, itu dari Hah? nilai hasil minus 22. Nil. Interpretasi yang saya pelajari. Hah? Interpretasi yang saya pelajari. Itu. Ya, yang saya pelajari dari sumber YouTube maupun. Ah, masa seperti itu. Coba nanti tengok YouTube saya ya. Ya sih, ini interpretasi lah. Ada bahas tentang ini kan? Enggak. Lama nonton video Bapak. Hah? Lama. Nah, itulah masalahnya, kamu harusnya sering nonton. Nah, dulu saya wajibkan. Sudah Bu, kamu. Ini kalau kuliah sama saya wajib, kalau enggak gagal namanya. Berarti di situ kalau nilai konstantanya di situ min 22,590, artinya apa? Jika variabel bebas bernilai 0 itu ya, atau bolehlah itu diabaikan ya, artinya nggak ada nilai kan? Ya. Berarti auditor switchingnya dia akan bernilai sebesar min 22,590. Jadi belum naik, belum turun gitu. Dia akan menaik atau akan turun nanti dipengaruhi koefisiensi yang X1, X2, X3 nya itu tadi. Jadi nilainya itu akan sebesar 22,590. Kalau yang nomor 2 itu apa maksudnya? Koefisiensi variabel ukuran kantor akuntan publik sebesar min 2,683 ya. Berarti kenaikan sebesar satu satuan akan menyebabkan penurunan ya. Penurunan perusahaan melakukan auditor switching. Kalau sudah melakukan penurunan
berarti minusnya nggak disebutkan lagi dalam angkanya itu. Ya, karena kalau turun kemudian minus jadinya naik lagi jadinya gitu. Iya kan? Kamu sudah turun tapi minus turunnya gitu. Kan berarti naik lagi. Kalau sudah turun ya turun, berarti min itu akan turun sebesar 2,683. Melakukan penurunan gitu ya. Minusnya dihilangkan saja itu. Minus di auditor sebesar ini Pak. Iya. Melakukan auditor switching sebesar 2,83 itu akan turun segitu gitu artinya. Oke, untuk yang lain nanti silahkan disesuaikan lagi ya. Baik, karena waktunya sudah setengah jam sendiri untuk saya. Mungkin dari saya cukup itu Pak Ketua. Selanjutnya saya serahkan kepada Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi